Bapak Ibu sekalian, bahasan kita kali ini adalah bagian dari rangkaian materi ketahanan keluarga. Kalau bulan lalu kita membahas tentang amalan yang bisa mendatangkan jin, membuat diri dan keluarga kita terbelenggu, maka hari ini kita akan bahas bagaimana memutus itu semua gitu. Dan ini referensinya dari dua hal. Yang pertama, ya, dari bagaimana dulu Rasulullah mengatasi sihir, ya. Dan yang kedua adalah testimoni dari mantan dukun. Gitu. Ada dua dukun yang saya jadikan referensi yang sudah tobat ya, satu laki-laki, satu perempuan. Dan perlu diketahui bahwa dukun sakti itu di seluruh dunia ini, ya, yang di surat Al-Falaq Allah jelaskan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Yang meniupkan dalam buhul-buhul itu ditafsirkan oleh para ulama adalah dukun sihir perempuan. Jadi perempuan itu dalam ilmu sihir ya lebih jago dibanding bapak-bapak gitu. Ya. Kenapa? Karena emosionalnya terlibat penuh. Perempuan itu kan kalau kesel kebayang gitu kan. Ya Pak, halo. Ya, itulah kenapa jadi mereka itu jauh lebih sakti lah ketika jadi dukun gitu. Ya. Karena melibatkan perasaannya secara utuh gitu. Nah, hari ini kita membahas amalan-amalan pembatal sihir dan pemutus belenggu jin. Nah, kenapa materi ini perlu dipahami? Fenomenanya ya, banyak orang yang belum sadar bahwa sesungguhnya hidup ini punya musuh. Musuh kita siapa, Pak? Syaitan. Yang Allah apresiasi dengan kalimat hizb syaiton. Hizb ini dalam bahasa Arab adalah organisasi yang terstruktur rapi, tertanzim, punya konsep manajemen ya dalam penerapannya. Jadi bukan musuh amatiran, bukan musuh kaleng-kaleng. Salah besar kita kalau menganggap iblis dan pasukannya itu model kerjanya kayak kita gitu. Ya, kajian hanya Sabtu Ahad ya. Selebihnya kita nyari duit. Iblis dan pasukannya enggak gitu. 24 jam dia ngerjain kita, dan dia sudah bersumpah akan pakai segala cara untuk bisa membelenggu kita, menyesatkan kita, dan target terakhirnya adalah apa? Wala tajidu aksaruhum syakirin. Kebanyakan dari kita enggak taat sama Allah, matinya suka. Jadi kepentingan kita membahas materi ini adalah kita bisa memahami, tahu bagaimana cara kita memutus ya menghilangkan belenggu mereka dalam diri dan keluarga kita. Banyak yang belum paham di sisi ini, akhirnya mengabaikan aspek ini. Padahal Pak, sangat berbahaya ketika Bapak, Ibu punya ciri-ciri ada belenggu jin, udah pasti anak Bapak Ibu juga punya gitu. Nah, anak kita nanti hidupnya di masa yang fitnah itu lebih besar. Dengan mereka punya polutan, akan berat mereka untuk bisa menghindar dari semua serangan itu gitu. Jadi penting bagi kita memahami ini adalah dalam rangka kepedulian kita kepada diri dan keluarga kita terkait masa depan kita yang sesungguhnya di mana Pak? Di akhirat. Jadi bisa dipahami ya, arah pembicaraan kita stressingnya adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi diri dan keluarga kita. Jangan-jangan kita selama ini di TO, di target operasi, punya polutan, tetapi karena tidak tahu cara memutusnya kita abai aja. Apalagi kalau Bapak sudah berhasil, fokusnya dialihkan. Fokusnya hanya sebatas dunia aja. Bagaimana nanti tuanya bisa leye-leye punya banyak kontrakan, gitu kan? Ya, punya tabungan banyak. Kan harapannya kalau yang hanya sebatas dunia. Padahal kita itu enggak seperti itu. Ya, kita dihidupkan Allah, diciptakan Allah hidup di muka bumi ini bukan untuk jadi kaya. Allah lah yang akan mengayakan kita. Kita ditugaskan untuk menjadi apa? Khalifah fil ardh. Bisa berkontribusi bagi kemakmuran bumi ini. Bagaimana kita memfasilitasi, memberikan bantuan kepada yang lain agar semua orang itu bisa taat kepada Allah. Ya. Itu yang menjadi konsen materi kita. Ya. Dan nanti kita fokus kepada hal teknis, bagaimana kita menghilangkan semua belenggu itu. Ya. Dan tadi dasar materinya ya dari Quran dan Sunnah dan dari testimoni pengalaman para praktisi. Ya. Kita sudah pahami bahwa hidup itu ada musuh. Dan pihak yang paling menghendaki
rusaknya kehidupan kita adalah syaitan. Dan musuh yang canggih itu Pak, cara kerjanya itu silent. Musuhnya nggak merasakan lagi dibelenggu, lagi diserang. Tiba-tiba langsung seperti bom waktu. Dan ini membuat akhirnya kita jadi kelimpungan, jadi masalah. Nah ini penting kita mengevaluasi. Karena itu bulan lalu kan saya sudah bahas ya tentang bagaimana amalan-amalan yang bisa membelenggu. Dan sesungguhnya hidup ini nggak aman, kita harus tawajun dan tazkiyah, senantiasa mengevaluasi subat pemikiran kita dan senantiasa kita mentazkiyah nafsu kita, emosi kita, karena di situ setan bermain gitu. Jadi kalau hari ini kita masih terbelenggu ya, masih fokusnya bagaimana kita mengikuti hawa nafsu kita. Contohnya apa Pak? Kalau laki-laki, hobi kita. Itu peluang bagi setan untuk bisa bermain di sisi itu gitu. Semua hasrat-hasrat dunia kita, syahwat kita, khususnya terhadap dunia, punya potensi untuk kita ditumpangi oleh mereka gitu. Dan sekali lagi, hidup ini tidak aman. Al-Quran yang dimulai dengan surat Al-Fatihah ditutup dengan 2 surat perlindungan, Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Dan itu kita pahami bahwa di luar diri kita ada serangan dari pihak luar dan di dalam diri kita ada sifat pujur yang pengennya malas, pengennya membangkang kepada Allah. Dan itu juga ada di anak-anak kita. Jadi materi hari ini ya, selain untuk diri kita, jadi bagaimana keluarga kita terbebas dari polutan itu. Kita evaluasi dulu sejauh mana belenggu kita. Nah, saya sudah jelaskan kan 3 bentuk gangguan, jenis gangguan jin. Ya. Kenapa kita bahas jin? Karena dia adalah salah satu golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bagian dari golongan setan. Setan itu ada 2 jenis, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Kalau golongan manusia tampak, kita nggak perlu butuh sebuah strategi yang ini, ya, yang khusus. Kita tahu serangan-serangan mereka, bagaimana mereka ya berusaha untuk menebar subat-subat pemikirannya. Setan dari golongan manusia. Nah, setan golongan jin inilah yang tidak tampak. Ya. Dan dia masuk ke nafsu kita, ke syahwat kita. Inilah kepentingan kita untuk memahami materi ini. Ya, bagaimana belenggu mereka yang sudah ada di tubuh kita bisa kita disipasi, kita bisa hilangkan. Kita evaluasi Pak. Ini supaya materinya bisa membumi, ada gak ini di diri kita? Jadi jangan sampai kita naif, belenggu itu ada, tetapi tidak kita rasakan. Ya. Yang pertama, tanda belenggu jin syaitan di tubuh kita, malas ibadah. Ini Bapak sebagai kepala rumah tangga langsung evaluasinya bukan ke diri aja Pak ya, ke anak-anak, istri dan anak-anak. Ya, ibu-ibu juga gitu. Ke diri kita Bu, ke suami, ke anak-anak. Ya. Apa indikator malas ibadah? Menunda-nunda sholat. Dia berjamaah, sholatnya tepat waktu. Kalau ada kita, nggak ada kita dia nggak berjamaah. Nah ini berarti kan ada masalah nih. Dia tidak semangat dalam menjalankan perintah Allah. Ada yang salah jangan-jangan dalam sisi akidahnya. Ya. Terus ya mungkin di sini sudah nggak seperti itu. Kita evaluasi lagi. Tanda belenggu 2 yang paling banyak dilihat dalam saya menangani kasus. Yang pertama, orang-orang terbelenggu itu akan sulit tilawah Quran. Nggak bisa rutin dia tiap hari. Berat bawahnya seperti ada tembok. Nah, sampai satu lagi nih level terbesarnya. Berat untuk puasa sunnah. Kalau ada kita seperti itu, nah ini sebuah tanda nih. Ada sesuatu yang menghalangi kita. Ya. Jadi puasa Ramadan bisa, tetapi puasa sunnahnya nggak bisa. Berat. Ya. Seperti ada tembok untuk bisa melaksanakan itu. Ya. Yang kedua, maksiat yang berulang atau sulit move on ya dari kebiasaan maksiat tertentu. Kemarin ada kasus nanganin baru 28 tahun. Istrinya mengeluh kenapa? Karena sering dianggurkan. Kenapa? Karena suaminya punya kebiasaan sejak bujang onani. Lihat video porno onani gitu. Kan aneh gitu. Ya, punya istri tetapi masih bisa. Dan ini banyak juga terjadi di orang-orang soleh gitu. Dia bilang saya sulit sekali untuk bisa move on di sisi ini. Gitu. Ya. Nah, kalau kita ada seperti ini, apapun ini ya bentuknya ya, ada kan penyakit di dunia ini, apa yang suka mencuri itu?
kleptomania, ya. Dia mencuri hanya sekarang, udah. Nah itu semua penyakit-penyakit itu tanda ya ada setan yang membelenggu jiwanya sehingga menjadi sebuah kesenangan bagi dia. Sudah tahu dia bahayanya tapi nggak bisa menghindari gitu. Atau satu lagi senang berhutang. Ini banyak kasusnya senang berhutang, apalagi sekarang fasilitas berhutang gampang. Ada namanya pinjol, pinjaman online. Dan bu korbannya terbesar itu ibu-ibu pinjaman online ini gitu. Dan itu apa? Jiwanya yang ini, yang pingin. Ya. Saya ada kasus yang menurut saya fenomenal. Punya hutang 30 juta, suaminya marah gitu. Akhirnya dibayarin hutangnya. 4 bulan kemudian utangnya 100 juta lebih. Mau diceraikan. Terlibat apa? Pinjol. Ini jadi kesannya aneh gitu. Kalau cuma dinasihatin nggak kena. Jinnya setannya keluarin. Karena sudah ada di dalam dadanya setannya, di jiwa dia gitu. Jadi kalau kita merasakan ini ada maksiat yang berulang, sulit sekali tobat, ya. Ini tanda. Ya. Nah kita lihat Pak di anak-anak kita, udah dinasihatin jangan melakukan maksiat ini, tetap aja dia kena. Kita patut waspada. Gitu. Yang ketiga emosional, ya. Mudah marah, Pak. Kalau kita dibilang istri kita pemarah, gampang tersinggung. Nah atau ibu-ibu menyimpan kesedihan, menyimpan dendam gitu. Ngajinya seminggu 2 kali. Bahkan ada yang 3 kali, tetapi masih menyimpan dendam, maka itu sama saja kita memfasilitasi setan untuk bisa ngaduk-ngaduk kita saat kita dapat ujian. Saya pernah mengilustrasikan kan, kalau anggap aja ini botol, kalau di dalam botol itu ada lumpur, ada tanahnya, ketika posisi dia tenang seharian, bening, tetapi begitu goyang, kotoran di bawah itu akan membuat air itu menjadi keruh. Itulah perumpamaan orang-orang yang menyimpan luka batin, menyimpan kesedihan, menyimpan kekecewaan, menyimpan dendam. Ini evaluasi juga Pak ya di anak-anak kita. Kalau dia ada terutama anak perempuan, ada seperti itu, ini bom waktu. Ya. Ini perangkap yang setan pasang supaya saat kita diuji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, itu guncangnya luar biasa. Bisa jadi nggak mau ngaji lagi, bahkan bisa jadi udah nggak mau berislam lagi. Ya, nauzubillah. Jadi dievaluasi ini, masih ada gak kita ini? Ya emosional. Yang keempat, ego kuat. Sering konflik dengan orang lain, termasuk saudara kandung. Kita di komunitas ini, ada yang masalah dengan kita. Ikut komunitas yang lain, ada yang masalah dengan kita. Nah kalau seperti ini, kitanya yang bermasalah. Dan ini yang saya sebut dengan cemistri jiwa. Orang-orang tertentu Pak, ya, ketika jin dia tetangganya atau jin yang dalam satu komunitasnya, itu yang konflik sebenarnya jinnya. Tetapi ya itu karena dia ada di tubuh kita dan dia bisa membelenggu kita. Jadi akhirnya kita ladenin yang seperti itu. Jadi evaluasi nih kalau ada hari ini masih nggak tegur-teguran sama tetangga, ya sama satu komunitas, padahal peristiwanya udah lebih dari 5 tahun. Ini hati-hati, ini sekali lagi bom waktu. Nggak penting ini, ya. Dan kalau nggak selesai, ternyata ya orang tersebut masih nuntut kita atau kita masih ada dendam membara terhadap dia, nanti Allah selesaikan di mana? Di akhirat kita akan dipertemukan. Ya, nauzubillah jangan sampai ini. Ya. Padahal kalau kita maafkan, apa balasannya Pak? Istana. Dapat 72 bidadari Pak. Luis. Ya. Tapi itu tidak menarik bagi orang-orang yang terbelenggu jin. Ya. Karena jinnya akan terus menampakkan film kekecewaan, cara orang itu menghina kita, menjolimi kita, sehingga akhirnya nggak tampak itu kenikmatan yang Allah janjikan kalau kita mau memaafkan si fulan atau si fulana. Ya. Yang berikutnya yang kelima, sering sakit atau memiliki penyakit yang sulit sembuh atau kambuhan. Yang sudah kami tenggarai sakit mah. Kalau bertahun sakit mah nggak sembuh-sembuh. Vertigo atau migrain, ya. Vertigo dan migrain, sakit kepala ya. Vertigo itu yang muter, ruangannya muter, ya migrain itu sakit kepala sebelah, bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Nah ini patut curiga gitu Pak. Saya pernah bagikan kan checklist ciri gangguannya, dievaluasi. Nah ini evaluasi juga di anak-anak kita, atau alergi, ya. Dan saraf kejepit. Emang saraf kejepit? Iya, sudah banyak kasusnya Pak. Jadi saran saya kalau ada saraf kejepit sebaiknya tidak dioperasi. Diterapi aja. Dan terapi paling efektif itu jadi gini Pak. Jin itu dia tidak tahan dengan panas lebih dari 55 derajat.
Ya, dari 50 derajat. Bagi dia itu panas sekali. Nah, Bapak panasin aja tuh. Kalau ada orang yang saraf kejepit di titiknya, misalkan di lumbar ke berapa gitu di punggungnya, panasin aja terus. Sambil dibacain ayat-ayat seperti ayat kursi, 3 kul, dan ayat-ayat lainnya. Insya Allah itu efektif. Dan ini sudah banyak testimoninya. Yang saya masih ingat itu ada sahabat saya, istrinya harus operasi karena saraf kejepit. Saya jelaskan dengan konsep ini, dan istrinya akhirnya disetrika sama dia. Ditidurin katanya, dikasih kain, disetrika sampai terasa agak panas. 3 hari kemudian sudah bisa bangun lagi, sudah bisa belanja lagi istrinya. Padahal harus operasi, itu sekitar 15 tahun yang lalu, sekitar 70-an juta untuk operasinya itu. Nah, berikutnya. Yang keenam, banyak keanehan yang terjadi di rumah maupun di keluarga besar. Apa keanehannya? Di rumah sakit-sakitan. Giliran jalan-jalan, tidur di hotel, sehat. Balik lagi ke rumah sakit lagi. Di rumah sulit bangun, bisa qiyamul lail. Kalau di hotel, tidur di luar rumah, di rumah saudara bisa. Atau di rumah banyak cicak. Atau kita tinggalnya di komplek ini tetapi ada tokek. Ya. Nah, itu patut curiga, Pak. Karena tokek ini adalah alat kendaraannya sihir gitu. Dukun ini paling pakai tokek, ya. Jadi kalau tiba-tiba di rumah kita ada tokek, ya udah. Ini patut waspada gitu. Nah, ini bagian dari keanehan atau keanehan di keluarga besar kita. Mayoritas saudara kita pada bercerai, misalkan. Atau saudara kandung nggak tegur-teguran. Ini kan bagian dari keanehan. Banyak yang sakit degeneratif. Rata-rata meninggalnya kanker atau diabetes, kencing manis, atau rata-rata stroke. Nah, ini patut kita curiga. Ya, saya udah tua lah, nggak apa-apa lah mati stroke gitu. Pak, kasihan anak-anak kita, Pak. Dia akan hidup di masa fitnah. Saya perlu jelaskan ulang ya, bahwa konsep tadi, konsep jin nasab, jin kasab, dan sihir ini adalah program iblis. Bagaimana mereka menitipkan bibit-bibit penyakit, bibit-bibit setan, sehingga nanti juriah kita saat Dajjal turun itu adalah jadi pengikutnya. Kan kata Rasulullah, orang yang sholat aja bisa jadi pengikut Dajjal, dan terbesar pengikut Dajjal itu siapa? Perempuan. Kata Rasulullah, kalau Dajjal turun, Pak, istri kita suruh diikat, karena bisa jadi dia terkesima. Karena flexingnya luar biasa, Bu, tebar pesonanya, dan dia mirip-mirip seperti yang bisa Allah menghidupkan orang mati. Ini kan kalau kita polutannya begitu kuat, maksudnya banyak jin di tubuh kita, ya gampang terkenanya. Maka dari sekarang mereka kan sudah menyebar tuh, bikin film-film. Itu adalah tokoh-tokoh di dunia jin yang difilmkan, Pak, divisualisasi. Kalau kita tertarik nonton film itu, nah ini teraktivasi yang di tubuh kita. Sehingga semakin kuat ya belenggunya. Jadi mereka sedang mengumpulkan pasukan-pasukannya. Jadi jin di tubuh kita itu, Pak, usianya sudah ribuan tahun. Ya, tua-tua jinnya. Nah, evaluasi ini semua ya. Jadi jangan sampai kita punya juriah nanti jadi pengikut Dajjal. Maka penting bagi kita senantiasa mendoakan, Pak, ya, anak keturunan kita. Yang ketujuh, tanda belenggu ada jin setan di tubuh kita adalah sering mimpi. Khususnya nih, Pak, mimpi ular, mimpi seram, mimpi di kuburan, mimpi mau dibunuh, mimpinya berantem terus. Bapak menang, itu tanda bahwa ada jin di tubuh kita. Ada serangan, bisa jadi sihir yang mengincar kita. Jadi mimpi berantem itu sebenarnya jin nasab kita ribut sama jin yang menyerang kita. Dan mimpi ular ini takwilnya adalah sihir. Jadi kalau Bapak pernah mimpi ular, Ibu pernah mimpi ular, walaupun sudah beberapa tahun yang lalu, ini patut curiga kalau Bapak Ibu belum pernah dibersihkan. Nah, ini saya sampaikan ya, karena banyak orang, ada pasien sudah 20 tahun yang lalu di ruqyah. Waktu di ruqyah bereaksi gak, saya tanya, bereaksi. Setelah itu di ruqyah lagi, diterapi lagi, nggak pernah. Itu sebenarnya jinnya belum tentu sudah keluar, tapi dia terus membelenggu. Apalagi kalau ternyata di keturunan kita sudah ada tanda-tandanya gitu. Apalagi sudah punya tanda-tanda khusus gitu. Ya. Nah, ini kalau dibiarkan jadi nanti bom waktu yang akan membuat kita jadi sedih nanti. Kenapa keturunan saya seperti ini? Yang 8, ya,
tanda belenggu jin setan adalah sensitif atau bisa merasakan, bisa melihat makhluk goib atau bisa melihat jin. Nah kalau Bapak sensitif, ya, saya nggak bisa ngelihat sih, tapi kalau saya di sebuah ruangan yang di situ ada jinnya, saya tahu nih, gitu. Saya bisa merasakan. Nah itu sudah tanda di tubuh kita ada jin. Jadi ini bom waktu. Nah kabar baiknya Pak, semua itu ya bisa diselesaikan, bisa dihilangkan. Karena Allah sendiri yang menjanjikan bahwa inna kadesyaitoni kana doiba. Sesungguhnya gangguan setan itu, tipu daya setan itu adalah lemah ketika kita tahu ilmunya. Ya. Ada 3 syarat. Ya. Ini tadabbur surat Al-Isra ayat 82. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Jadi rumus bagaimana kita bisa menghilangkan belenggu jin. Jadi kalau hari ini bilang orang saya udah kapok, maksudnya sudah bosen di ruqyah, jinnya susah dikeluarin. Itu karena belum tahu tekniknya, belum tahu ilmunya. Bahkan Pak, ya kalau ada misalkan dukun itu nyerang terus, kita bisa serang balik. Dan dari pengakuan dukun yang 2 orang ini, ya dia punya risiko bisa mati. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, kita nggak usah takut, karena kata Allah, wala yuflihus sakhiru haitsu ata. Nggak bakal menang dukun sihir itu mau pakai gaya apapun kalau kita berlindungnya kepada Allah. Dan terkait tadi surat Al-Mu'awizatain, Al-Falaq, An-Nas, kan kita diminta berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Terkait sihir, bahkan perlindungannya hanya satu, asma Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah sebagai Rabb. Nah yang sulit adalah serangan dari internal diri kita. Karena kenapa saya bilang lebih sulit? Karena Allah berpesannya, mintanya berlindung dari 3 asma Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Rabb, Malik, ilahin nas. Untuk apa? Min syarril waswasil khannas. Dari waswas yang khannas. Khannas itu jin korin kita lah. Yang tersembunyi, yang dia kalau di ruqyah, ya dia nggak bisa tobat karena dia adalah pasukannya iblis. Nanti balik lagi. Dan dia ada di mana? Pisudurin, di dada kita. Jadi harus paham tekniknya. Ya. Dan terkait sihir tadi, ya sesungguhnya kata Allah dia lemah. Ya. Dan kalau kita perhatikan tadi serangan eksternal, sihir, orang hasad, jauh lebih, insya Allah ya, lebih mudah solusinya dibanding serangan diri kita sendiri, ya. Ego kita, ya, was-was kita, karena kita punya potensi sifat fujur kata Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi yang pertama, ya, konsepnya adalah harus yakin dan diniatkan sebagai penyembuh. Jadi artinya memang kita mau dibersihin. Jadi kalau Bapak Ibu ada jinnya terus Bapak Ibu bilang, saya mah nggak percaya. Buktinya saya bisa sholat subuhnya berjamaah, ya. Ya walaupun sebenarnya tanda-tandanya banyak dan bisa jadi memang ada jinnya, tapi kalau Bapak Ibu merasanya nggak ada, udah jinnya terima kasih. Dibacain juga nggak akan ngepek. Kenapa? Karena rasa itu, ketidakyakinan itu, ketidakinginan dibersihkan itu adalah sebuah hijab. Perlindungan bagi jin setan yang ada di tubuh kita. Jadi kalau ada pasien didatang ke klinik dibawa paksa sama suaminya, atau dipaksa sama istrinya, atau dipaksa sama orang tuanya, terus dibacain Quran, sudah dipastikan nggak bakal bereaksi apapun. Kenapa? Karena hijabnya kuat. Ya, dia sendiri yang menghijab, yang menghalangi agar Quran itu tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, konsepnya adalah tidak boleh ada kezoliman. Karena di surat Al-Isra itu Allah persyaratkan menjadikan Quran sebagai sifat wala yazidu zolimina illa khusra. Bagi orang-orang yang masih ada kezoliman, Quran itu nggak ngepek. Apa kezoliman itu? Ada dosa yang belum disifari, ada emosi negatif, ya, masih menyimpan luka batin, terus masih punya penyakit hati, ada rasa ujub, ada takabur, sombong, egonya kuat, gede, hasad, bakhil, pelit, ya, ada ria, dan seterusnya. Dan yang ketiga, ya terpenuhi dosisnya. Jadi begini, ini dukun perempuan ini bilang begini, kalau misalkan nih Bapak sering baca ayat kursi, itu bagi si dukun itu kemeng-kemeng katanya, wajahnya sakit dia. Jadi konsekuensi jadi dukun itu juga berat gitu. Bahkan kalau dia tahu, dia biasanya ngukur dulu nih pas katanya, ini korbannya ini gimana nih, ikut kajian gak dia? Atau dia punya potensi gak untuk diruqyah? Mikir dulu dia. Ya, kadang karena dia untuk urusannya bisnis, ya udah diterima aja ordernya. Dan itu biayanya kata dia, kalau yang pengennya langsung mati, itu di atas 100 juta. Biayanya. Terus emang udah pasti berhasil? Enggak juga. Terus kalau dia komplain gimana udah bayar 100 juta? Saya sihir aja dia.
Saya bikin dia juga sakit supaya nggak bisa komplain gitu. Jadi kasihan kan, udah bayar, ya dukunnya juga berstrategi. Dan ketika orang itu terus ya tadi terkait dengan penuhi dosis, terus baca sampai dia itu punya kamar khusus Pak, dukun-dukun yang sakti ya, dukun beneran ya, bukan dukun palsu. Itu sukma-sukma kita kan digantung kata dia, diikat. Kalau benangnya ikatan itu sudah mau putus, maka oleh dia dilepas saja, ini bahaya daripada saya yang mati kata dia. Jadi sukmanya lepas sudah, orang ini berarti nggak bisa dikerjain. Karena resikonya dia yang mati gitu. Jadi kalau orang itu rajin ya di terapi Quran, ya, baca ayat kursi rajin, semua nanti amalan-amalan itu saya sampaikan ya. Maka akhirnya dilepas sama dia. Tetapi kalau orang itu hanya baca sesekali, di terapinya sesekali, ya itu bagi dia cuma kemeng-kemeng aja. Dan indikasi berbahaya bagi si dukun kalau dia bilang kaki dia sudah pada melepuh. Nah ini bahaya kata dia. Jadi dia dengan bacaan-bacaan Quran kita, apalagi kita bisa serang balik, sesungguhnya dia merasakan dampak yang luar biasa. Gitu. Nah, bisa dipahami ya arah pembicaraan kita ya. Nah sekarang apa saja nih? Jadi gini, poin ketiga ini terpenuhi dosisnya adalah nggak bisa sekali. Ya, hanya satu kasus sejak 2009 sekarang yang hanya sekali terapi itu selesai. Selebihnya butuh beberapa kali terapi. Dan banyak orang berpikir dirinya itu seperti mobil, seperti motor. Masuk ke bengkel, koplingnya rusak, ganti kopling, selesai gitu. Enggak, kalau dalam Islam itu kita harus memahami semua ujian kehidupan kita itu adalah cara Allah memuliakan kita. Ada hal yang harus kita evaluasi dalam diri kita agar kita matinya bisa husnul khotimah. Bisa dipahami Pak kalimat saya? Jadi kalau dalam Islam nggak bisa begitu, udah saya berobat aja dah, nanti sembuh. Padahal kita pasif, nggak mau ngevaluasi diri, nggak gitu. Semua ujian kehidupan kita itu berarti ada yang salah dalam diri kita dan Allah ingin memperbaiki itu hingga kita mati husnul khotimah. Apalagi kalau Bapak Ibu rajin doa sapu jagat, mintanya hasanah fid dunia, terus hasanah di akhirat. Berarti kan ingin husnul khotimah, masuk surga. Maka semua dosanya harus sudah habis saat dia mati. Nah, cara Allah membuat dosa kita habis adalah dibikin kita punya masalah. Karena sesungguhnya masalah, misalkan penyakit, ujian hidup itu menggugurkan dosa kita. Nah, kita menganggap diri kita seperti benda. Jadi dalam proses pengobatannya, terapinya, kita pengennya instan semuanya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Tapi ya kita masuk satu persatu pembahasan kita. Apa saja amalan-amalan yang bisa memutus belenggu jin dan membatalkan sihir. Yang pertama, menghilangkan semua buhul. Materi bulan lalu tentang amalan-amalan yang bisa mengundang jin adalah evaluasi barang-barang yang ada di rumah kita. Sudah di screening Pak rumahnya? Kalau kita masih membiarkan ada Hello Kitty, ada Doraemon dipajang di bupet kita, ada Gucci, peninggalan leluhur kita yang bergambar, nah itu sama saja kita nggak peduli ya sama masa depan akhirat kita. Artinya Bapak masih memberikan izin kepada jin-jin itu, ya setan-setan itu untuk bersemayam di rumah kita. Ini bom waktu. Nah buhul itu ada buhul jiwa, ada buhul johir. Oke kita bahas apa itu buhul jiwa. Jadi buhul jiwa itu adalah emosi negatif yang kita miliki atau luka batin yang masih disimpan. Saya seringkali berpesan kepada pasien saya ketika jin yang ngoceh, yang nyuruh si pulan, saya bilang udah abaikan aja. Karena ketika kita akhirnya jadi marah, kecewa, dendam sama si pulan yang sudah nyihir kita, itu jadi buhul lagi. Gitu. Jadi ini, kalau kita masih punya kesedihan terhadap masa lalu, apa ciri orang menyimpan kesedihan Bu? Cerita masa sudah 5 tahun yang lalu masih bisa nangis. Itu berarti menyimpan kesedihan. Terus menyimpan kekecewaan terhadap seseorang, menyimpan dendam, ya. Terus belum ridho dengan ujian dan takdirnya. Apa tanda orang belum ridho? Suka ngeluh. Nah ini buhul jiwa, ini tidak diberesin, Bapak Ibu mau diterapi berapa kali nggak akan ngefek. Ini penyebab ya kenapa? Kan banyak orang juga yang belum paham tentang ini ya. Termasuk peruqyah juga. Ketika dia tidak paham, dia hanya fokus bacain Quran. Oh jinnya reaksi gini. Tapi nggak bisa dikeluarin. Akhirnya dibantai, dibacain supaya jinnya kebakar, terus jinnya dipotong, ya disembelih segala macam ini. Ya sesungguhnya itu nggak. Yang pertama ini tidak diselesaikan. Apa? Buhul jiwanya.
Tetapi kalau ini sudah diselesaikan, ini Masya Allah ya. Ini memang kebanyakan yang punya luka batin itu ibu-ibu. Ya, sampai kemarin saya memiliki anak 17 tahun. Ketika saya tanya menyimpan kesedihan, langsung nangis dia. Oh, dia tahun 2011 papanya meninggal. Jadi dia dekat sama papanya meninggal. Sementara mamanya kata dia itu pilih kasih kasar. Makanya dia sekarang milih, dia orang Sumatera, milih tinggal di Tangerang ini, ikut kakaknya. Karena menurut dia mamanya pilih kasih, nggak sayang sama dia. Dan ceritanya itu bisa nangis. Gitu. Jadi dia punya kesedihan papanya meninggal. Yang kedua dia punya kekecewaan dengan mamanya. Ya ini kalau hanya sekedar di ruqyah aja nggak akan kena. Jadi harus dia ridho dulu. Maka saya suruh dia sholat tobat. Ya. Kalimatnya gimana? Begini. Ya Allah, aku ridho dengan takdirku papaku meninggal. Yang kedua, aku ridho dengan perilaku mamaku. Yang kedua, aku mohon ampun atas kesedihanku selama ini, ya, sedih karena papanya meninggal. Yang kedua, aku mohon ampun atas dendamku, kekecewaanku selama ini kepada mamaku. Bisa dipahami Bu ya kalimatnya? Itu insya Allah memutus. Selalu ucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu putus insya Allah. Dan setelah itu mudah. Ya betapa banyak saya pasien sampai 3 kali terapi nggak selesai karena ternyata punya luka batin ini. Ini buhul jiwa. Termasuk rasa hasad, iri, dengki dengan seseorang. Ya, ini kata Rasulullah setiap kita orang beriman punya potensi untuk hasad. Nah orang-orang pandir yang bodoh itu dikembangkan hasadnya. Ya, ini buhul jiwa. Yang berikutnya buhul johir atau benda-benda. Jadi cek semua barang yang punya potensi. Saya sudah jelaskan ya bulan lalu ya. Guci, celengan gambarnya bentuknya ayam, bentuknya apa lagi tuh. Macam-macam kan itu kan. Bentuk-bentuk celengan. Ya, itu juga harus disingkirkan, nggak boleh ada. Ya jangan dikasih ruang dia untuk tinggal di rumah kita. Termasuk lukisan walaupun itu gambarnya wajah orang tua kita. Kalau foto masih boleh. Ya. Jadi ini dievaluasi, disingkirkan itu. Ini yang pertama. Ya. Termasuk batu-batu alam yang ada di rumah kita yang benar-benar asli ya. Bapak Ibu ngambil dari gunung, dari air terjun, dari laut, dibawa ke rumah kita. Itu kalau itu sarang jin jadi masalah itu. Ya. Selesaikan itu, maksudnya dibuang semuanya. Yang kedua adalah ridho dan tawakal dengan semua ujian dan takdir. Jadi si dukun perempuan ini cerita bahwa ketika orang itu sudah ridho, enggak lagi cemas, enggak lagi ketakutan, ini sudah tanda-tanda sihirnya akan batal. Jadi ridho aja. Ridho itu apa sih? Menerima, tidak ngeluh lagi, tidak kecewa lagi dengan ujiannya, dan jiwanya udah tenang, ya, tidak cemas lagi. Jadi levelnya udah sampai seperti itu. Kalau sudah seperti itu, saya ridho dengan takdirmu ya Allah. Udah, ketenangan itulah yang membuat akhirnya setan itu tidak punya lagi ruang untuk membelenggu kita. Gitu. Yang berikutnya adalah tawakal. Jadi tawakal ini memaksimalkan ikhtiar atau solusinya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi ridho dengan hasilnya. Sudah berkali-kali diterapi, ya sudah bertahun-tahun, belum sembuh juga, ya udah diserahkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, cara kita untuk memutus, ya, membatalkan belenggu setan itu, sihir, ya, adalah dengan kita taubat. Jadi istighfari dosa masa lalu. Disinilah kita evaluasi Pak perilaku lama kita. Ada gak dulu kita ya pernah belajar ilmu kekebalan, pernah dirajah, mau merantau bawa rajah dulu supaya apa? Sebagai perlindungan katanya. Itu perilaku. Jadi waktu SMA, kalau itu nggak diputus, jinnya sampai hari ini masih ada di kita. Gitu. Walaupun rajahnya bisa jadi sudah dibuang. Gitu. Karena dia hanya butuh akses Pak. Raja itu sebagai akses aja. Ya. Karena kalau Bapak sudah setuju punya raja itu, dia sudah bersemayam di tubuh kita, rajahnya mau dibuang udah nggak ngefek. Karena target dia adalah bagaimana membelenggu kita gitu. Dengan iming-iming, promo, sesuai keinginan nafsu kita, perlindungan, penglaris, wibawa, kecantikan dan sebagainya. Ya. Terus taubat masa lalu juga dosa kepada orang tua, terus dosa kepada suami atau pada istri, dosa kepada anak, saudara, tetangga. Ini selesaikan Pak. Dan ini semua memutus belenggu. Ya. Jadi kalau orangnya belum
Ini karena kasus seorang bapak. Karena sudah paham, sudah ikut kajian, sudah istighfari semuanya tuh. Dia pernah belajar ilmu kesaktian, bahkan pernah bertapa katanya di kaki Gunung Cermai. Ini asli ini. Jadi Gunung Cermai itu salah satu tempat favorit untuk ngilmu. Nah, yang perempuan ini juga dulu di Gunung Cermai, ya, di daerah Kuningan sana. Ya. Nah, dia udah istighfari, tetapi jinnya nggak bisa dikeluarin. Dia bilang begini, ini jinnya yang ngomong ya, Ustaz, saya sudah mau keluar katanya, tapi saya terikat. Bingung kan kita. Oh, akhirnya dievaluasi. Oh, ya, disuruh pasien itu berdoa, apa nih dosa yang belum dia istighfari? Kenapa kok susah keikat dia? Oh, ternyata dendam yang belum diistighfari. Jadi waktu SMA dia digebukin sama teman-temannya, dendam dia sama temannya. Maka dia ngilmu untuk balas dendam. Emang akhirnya jadi digebukin balik teman-teman? Enggak juga sih, karena dia keburu kuliah. Ya. Tetapi ya akhirnya jadi banyak jin di tubuhnya gara-gara dia tadi ngilmu. Nah, dendamnya yang belum diistighfari. Begitu dia istighfari dendam dengan teman-temannya itu, udah putus. Jinnya bisa dikeluarin. Bisa dipahami Pak ya? Jadi dosa itu ya, kan dendam itu dilarang sama Allah. Wal afina 'anil, disuruh kesalahan orang lain. Kita nggak mau melakukan itu, menyimpan dendam, maka itu menjadi buhul, ruangan bagi jin di tubuh kita gitu. Terus pokoknya dievaluasi semua perilaku lama kita yang potensi mengundang jin ke tubuh. Apalagi dulu Bapak hobinya naik gunung, ya, hobinya ke tempat-tempat sarang jin, ya, senangnya ke Bali gitu. Jadi Pak kalau nggak ada kepentingan ya ke tempat-tempat banyak ya jin ya. Karena kalau kita ada jin yang disenangi dengan jin di wilayah itu, maka dia akan ikut ke tubuh kita. Fenomena kesurupan di tempat-tempat wisata itu sebenarnya konflik jin di tubuh kita dengan jin di wilayah situ. Ini yang ketiga. Jadi harus tobat. Yang keempat, rutin membaca ayat kursi. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya ciri-ciri belenggu jin, rutin aja baca ini. Dan ayat kursi Masya Allah ya. Jadi jangan Bapak Ibu pergi setelah sholat, ya buru-buru pulang, ya buru-buru kalau sholat di rumah buru-buru langsung berdiri, ya sebelum baca ayat kursi. Karena kalau kita kursi, kita akan Allah lindungi sampai sholat berikutnya dan insya Allah kita akan matinya husnul khotimah gitu. Ini. Dan pastikan kita kalau mau tidur Pak Bu baca ayat kursi dulu. Ada wudu baca ayat kursi, ya lalu baca 3 kul. Gitu. Ya. Ini rutin dan bacanya kalau bisa jangan sekali. Kalau niatnya inti untuk memutus belenggu itu. Baca ya, 10 kali atau 20 kali baca ayat kursi, bacanya suaranya dikerasin. Itu ngepek insyaallah. Apalagi kalau Bapak sudah tahu nih, misalkan ini di kepala saya sepertinya ada sesuatu nih. Saya vertigo terus, enggak sembuh-sembuh. Udah dibacain aja ayat kursi. Kamu yang di kepala, dengerin baik-baik nih. Ya Allah hilangkan belenggu jinku di kepalaku. Lalu baca ayat kursi, niatin terus, baca ulang-ulang terus. Ya. Atau minta tolong suami Bu, bacain kenceng di telinga kita, terus ya, baca berkali-kali, ya insya Allah akan hilang. Jadi butuh kekuatan, disinilah yang disebut dengan dosis. Jadi nggak bisa cuma sekali baca terus kita pengen hilang. Jadi sekali lagi mereka juga punya kekuatan. Ya tembok itu kalau kita pukul pakai martil, ya itu kan pasti hancur kan. Tapi kalau mukulnya cuma sekali udah gitu pelan, hancur nggak? Enggak. Ada namanya dosisnya. Yang kelima membaca 3 kul. Jadi Masya Allah 3 kul itu ya kekuatan yang luar biasa gitu. Dan Rasulullah setiap mau tidur baca ayat kursi 3 kali, baca 3 kul 3 kali, lalu ditiupkan ke tangannya, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Dan itu didawamkan Pak, dirutinkan. Ya. Termasuk ketika Bapak lagi nyebrang laut, ternyata ombaknya besar. Kan ada ketakutan kan di hati kita kan? Ya, maka bacalah 3 kul. Jadi sebenarnya hadisnya itu baca Al-Falaq dan An-Nas. Ya, tapi untuk supaya lengkap kita baca aja 3-3-nya. Ya, baca 3 kali, kita minta sama Allah perlindungan dan insya Allah ini akan menjadi perlindungan yang kuat ya, akan menyelamatkan diri kita insya Allah. Yang keenam, baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca 100 kali.
Ya, ini sebenarnya kalau waktu kita panjang ya. Kita praktekin aja, baca 100 kali benar-benar itu hanya 12 sampai 15 menit. Lama nggak Pak? Sebentar. Rutin baca ini. Kita lihat nih keutamaannya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, ya, tidak sekutu baginya segala kekuasaan, baginya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 100 kali, maka baginya pahala yang sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Jadi Masya Allah dahsyat ini pahalanya. Terus dicatat baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 keburukan. Serta kalimat tersebut baginya merupakan pangkal dari godaan setan sepanjang siang, ya, hari itu hingga petang harinya. Jadi terbebas kita dari gangguan setan. Dan ini kalau diniatkan untuk misalkan kita sakit mah nggak sembuh-sembuh, kamu yang di lambung, ya Allah jadikan zikir ini menghancurkan semua buhul setan di tubuhku. Baca, menyembuhkan penyakitku. Lalu baca, diniatin sampai 100 kali kita tiupkan ke air, tiupkan ke telapak tangan, kita gosok-gosok, itu akan efektif. Ya. Tapi memang kali lakukan aja terus. Kalau perlu sebulan kita lakukan, insya Allah selesai. Gitu. Bisa dipahami ya? Nanti dipraktikkan aja. Dan gini Pak, kalau Bapak ingin punya ketenangan hati, nggak gerasa gerusuk lagi, lebih tenang, apapun nanti ujian ibu lebih tenang, maka dilatih dari sekarang punya waktu khusus buat Allah, Bapak berzikir. Salah satu zikirnya ini. Kalau Bapak sudah rutin baca Masyurat, ini kan bagian dari Masyurat. Cuma memang di Al-Masyurat itu hanya 10. Nah ini kalau bisa khusus ini baca 100. Jadi dilatih setiap hari ada waktu, misalkan pada subuh ya. Ini tergantung Bapak Ibu ya punya waktunya kapan. Dilatih minimal 15 menit aja. Khusus aja kita nggak ngapa-ngapain, nggak pegang HP, nggak apa. Khusus zikir kepada Allah atau tilawah ya. Maka itu akan membuat nanti kalau sudah 1 bulan ya, itu jiwa kita akan jauh lebih tenang. Kenapa? Karena dia terlemahkan dengan ya, jadi dilatih ya Bud. Dan kapan waktu terbaiknya? Bukrotau wa asila, pagi atau petang, ya sore. Ini yang ke-6. Yang ke-7, membaca zikir Nabi Yunus. Yang ini oleh dukun perempuan itu dibilang kalau ada orang baca ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ini menyakitkan bagi si dukun. Itu katanya pasukannya jin yang dikirim itu pulang pada pincang-pincang katanya. Gara-gara si pasiennya target korbannya membaca zikir Nabi Yunus ini. Nah kita lihat keutamaannya zikir Nabi Yunus ini. Dari riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, doa yang diucapkan oleh Zunnun, Nabi Yunus, ketika ia berada di dalam perut ikan paus, ya, di surat Al-Anbiya 87 itu, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Maka, ya, kalimat ini untuk memohon sesuatu melainkan Allah akan mengabulkannya. Jadi kalau kita mau berdoa, baca zikir ini dulu. Baca 3 kali atau baca 10 kali. Atau kalau bagi Bapak Ibu yang sedang sakit hari ini, yang belum sembuh-sembuh juga baca sepanjang hari kalau perlu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, jadi kalau mau doa baca zikir ini dulu, doanya mustajab. Jadi salah satu teknik agar mustajab adalah dengan cara kita baca zikir ini dulu sebelum kita berdoa. Nah, di riwayat lain dari Imam Turmuji dan An-Nasai, barang siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, pasti diperkenankan baginya doanya tersebut. Jadi pasti dikabulin gitu. Hafalkan Pak ini Pak. La ilaha illa anta. Rutin aja bacain. Ya. Ini yang ke-7. Yang ke-8. Bagaimana kita memutus belenggu setan itu? Baca surat Al-Baqarah. Lebih bagus lagi baca surat Al-Imran. Ya. Dan ayat-ayat pembatal sihir. Karena membaca Al-Baqarah itu, jadi kalau rumah kita Pak, ya sudah ada tanda-tanda, apalagi dulunya pernah banyak benda-benda yang bisa jadi sarang jin. Walaupun kita sudah bersihkan, saran saya pastikan kita baca Al-Baqarah. Sekali duduk selesai. Berapa banyak Pak Al-Baqarah itu? 2,5 juz. 2,5 juz. Kan banyak begitu tuh. Ya, itu harus selesai dalam sekali duduk. Iya. Dan itu benar-benar niatin. Dan kalau level kita, saran saya ini supaya efektif ya. Ini lagi-lagi kaitannya dengan dosis ya. Bacanya jangan cuma 1 hari, tapi 3 hari berturut-turut. Itu jebol insya Allah. Macam-macam itu testimoninya, ada yang keramiknya pecah, ada yang jadi bau rumahnya. Tapi setelah itu selesai gangguan selama ini yang dia rasakan. Gitu.
Apalagi kalau Bapak Ibu pernah naruh keris ya dari leluhurnya dulu. Yang keris ini katanya ada penghuninya. Walaupun dia sudah dipulangkan, bisa jadi jin itu sudah ada di rumah kita. Ya karena benda-benda itu mengundang jin-jin lain datang ke rumah kita. Ya. Ya. Jadi baca surat Al-Baqarah. Full ya satu suratnya. Jadi siapkan air, yang kita baca di awal kita niatin agar Al-Baqarah ini bisa mengusir setan dari rumah kita dan bisa mentazkiyah, membersihkan jiwa kita dan menyehatkan kita dan menjadi penerang di kubur kita. Niatnya banyak aja pas sebelum baca Al-Baqarah itu. Lalu baru mulai baca. Bacanya dengan penuh keyakinan gitu. Nah, bacaannya nanti Bapak nih saya kirim nanti ya, slide ini tinggal di-download aja ya. Sebenarnya saya sudah pernah bagikan juga ini. Ya, tinggal di-download aja ini. Yang berikutnya, yang ke-9. Bagaimana menganjurkan belenggu setan adalah dengan cara berbekam dan konsumsi herbal. Jadi semua pasien-pasien saya kalau reaksinya keras, bagaimana melemahkannya harus dibekam. Bekam di titik mana? Kepala Pak. Ya di umum mugis namanya. Jadi kalau pakai bandon Ibu, ya itu sekali garis ketemu satu titik pertemuan itu namanya titik umum mugis. Itu bisa menguatkan hafalan dan bisa menghancurkan sarang jin. Jadi bisa melemahkan kekuatan sihir. Caranya gimana? Kopnya dibacain ayat kursi dulu. Saat noreh ya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, niatin ngancurin, itu insya Allah hancur gitu. Tapi kalau nggak diniatin gitu ya nggak, bekamnya bekam biasa aja, nggak bisa menghancurkan. Jadi sekali-kali perlu dicoba Pak. Ya, jadi nggak usah malu Pak botak. Ya, ibu juga gitu, izin sama suami kan cuma satu titik aja. Tapi kalau bapak-bapak udah botak jangan satu titik Pak, minimal 3 titik. Ya, apalagi kalau bapak masih sering pusing ya. Masih sering pusing bapak-bapak ibu-ibu khususnya di tanggal tua, nah itu penting tuh bekam kepala. Terus konsumsi herbal, apa saja herbalnya? Ya, madu, daun bidara. Caranya gimana? Ambil ya 35 sampai 50 lembar di blender campur dengan air minum. Setelah di blender, dibuang busahnya, ya. Sisa sedikit nggak apa-apa, bacakan. Pertama Al-Fatihah 7 kali. Kenapa 7 kali? Supaya dosisnya kuat. Ya. Karena kalau 3 kali khawatirnya dengan karakter kita kurang dosisnya gitu. Jadi baca 7 kali, semuanya serba 7 kali, ganjil-ganjil ya. Yang banyak bacanya, setelah itu kita minum ampasnya daunnya itu kita pakai untuk mandi, gosok-gosok badan kita. Lakukan ini minimal 14 hari. Ya. Walaupun dalam 3 hari Bapak sudah selesai, sudah enakan, tetap aja lanjutkan supaya benar-benar jebol gitu. Jadi lakukan Pak program ini selagi kita masih hidup. Ya, apalagi kalau kita lihat anak kita emosional, disuruh sama istri kita suka nolak, disenggol dikit marahnya luar biasa. Nah ini PR buat kita ya. Ya. Terus daun kelor, nggak punya daun bidara bisa pakai daun kelor. Ya. Terus herbasena, ini untuk membersihkan perut, terutama tadi yang masih sulit untuk puasa sunnah ya. Terus habatus sauda, ya. Kunyit, mengkudu. Jadi kalau kita stres ya, orang-orang yang gangguan kecemasan tinggi, maka biasanya saya air hangat pakai madu. Jadi jadikan dulu air hangatnya ya, jangan madu ditimpa air panas, ditimpa air biasa supaya jadi hangat, enggak gitu. Madu kalau kena air panas rusak. Jadi jadikan dulu air hangatnya Bu, lalu kasih madu. Kalau mau manis berarti 3 sendok, lalu kasih mengkudu. Buka mengkudu kapsulnya, kasih 2. Yang penting tidak darah rendah ya. Kalau darah rendah tidak boleh konsumsi mengkudu, karena nanti bisa ngedrop. Ya, kalau darahnya normal atau darah tinggi bagus minum mengkudu, karena mengkudu itu bisa menenangkan, ya, menenangkan jiwa kita. Ya. Jadi kalau ada yang sulit tidur, terapkan ini. Nah kalau sulit tidur, mengkudunya diganti. Kita tidak punya kecemasan tapi sulit tidur gitu, diganti dengan daun pandan. Jadi air hangat, kasih madu, kasih daun pandan. Diaduk, didiemin sebentar, minum. Nah kalau tadi untuk kecemasan, ya kita kasih air hangat, kasih madu, terus kasih mengkudu minimal 2, ya diminum setiap malam minum, habis isya diminum. Nanti orang-orang yang punya gangguan kejiwaan itu akan jadi lebih tenang. Ini jauh lebih aman dibanding minum obat penenang. Banyak orang yang nggak paham ini, depresi, akhirnya minum obat penenang 6 bulan aja Pak, untuk ngebersihin ini bisa setahun. Ngebersihin efek negatif karena dia melemahkan saraf-saraf otak kita gitu. Tetapi dengan herbal tadi, dengan madu dan mengkudu itu jauh lebih aman ya, insya Allah. Ya. Ini yang ke-9. Yang ke-10,
Bagaimana kita membatalkan sihir tadi dan memutus belenggu itu dengan sedekah. Sedekah ini maksudnya melakukan kebaikan dengan harta. Kalau kita kurang hartanya, dengan hal lainnya. Dengan aktif dalam dakwah, ya, dengan kita peduli dengan tetangga, dengan orang lain. Gitu. Jadi sedekah ini menolak bala. Sedekah ini insya Allah menyembuhkan penyakit. Gitu. Ya. Dan ini juga ya terkait sedekah ini menjadi sebuah barometer bagi saya yang mengukur. Ini kalau orang ini ternyata bakhil, wah, masih berat ini. Ya. Maka selesaikan Pak masalah kehidupan kita dengan sedekah. Ya. Jangan sepelekan sedekah ini karena kalaupun nanti ada dosa yang ternyata kita lupa istighfari, api neraka itu nggak bisa menyentuh kita kalau kita rajin sedekah. Gitu. Ya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Ini sudah saya lampirkan juga bagaimana kita membuat ruqyahnya, bacaan-bacaannya. Dan nanti silakan di-download aja ini. Ya. Yang tadi bacaan yang saya sudah kasih linknya ini. Ya nanti saya share ini. Baik, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.